Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham PTBA. Terkait requestan teman-teman juga di kolom komentar guys ya. Karena kemarin kita memasukkan 4 saham ke dalam watchlist saham batubara kita di tahun 2024. Tapi PTBA-nya nggak ada. Ya makanya kita akan bahaslah secara khusus ya untuk saham PTBA. Nah kira-kira ada hal baru apa sih terkait dengan saham PTBA? Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir guys ya. Karena kita pun akan menganalisa valuasi kinerja, prediksi dividen, dan juga harga wajar beserta margin of safety-nya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham karena seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu untuk harga acuan batubara Coal Ash Newcastle kemarin sempat naik ya ke level 123 USD per ton. Hari ini ada sedikit penurunan 1,42%. Close di 121,90 USD per ton. Untuk harga acuan batubara ini saya lihat sih tidak seseram harga nikel gitu guys ya. Harga nikel kan turun terus ya, sementara untuk harga acuan batubara ini ya masih naik turun lah ya, dia sideways aja di sekitar 116 USD sampai 130-an USD. Tapi it's okay selama dia masih mampu bertahan di atas 100 USD per ton ya. Saya rasa saham-saham perusahaan batubara ya, termasuk juga PTBA, ini masih bisa mendulang cuan dari ekspor batubaranya dan juga masih akan bagi dividen seperti itu. Tinggal kebijakan perusahaan nih akan bagi DPR berapa. Apakah DPR-nya akan sama seperti tahun lalu atau berbeda seperti itu guys. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan prediksi dividen 2024. Nah, lalu kita akan lihat juga untuk harga saham PTBA ini sempat turun guys ya ke level 2.300 ya per lembar saham dan mulai naik secara bertahap. Nah, guys ya, teman-teman bisa perhatikan per hari ini pun ya ada kenaikan 1,17% ya di level 2.590. Ini harganya masih bergerak guys ya karena kita buat videonya saat open market ya, it's okay. Nah, jadi yang menarik dari saham PTBA ya, kalau saya pribadi sih masih menunggu rilisnya laporan keuangan kuartal 4 2023 yang kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda dengan laporan kuartalan sebelumnya ya. Untuk full year 2023 ini sudah ada proyeksinya juga ya, sudah ada prediksinya juga dari para analis seperti itu. Nah, jadi yang menarik dari PTBA adalah ya kita bisa timing PTBA ini ketika ekspektasi market itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari saham PTBA ini. Contohnya ketika mendekati pembagian dividen guys ya, PTBA ini dia laporan keuangannya ya waktu itu memang agak telat gitu ya. Nah, pas rilis laporan keuangan waktu itu saya lupa yang entah kuartal 1 kayaknya guys ya, kuartal 1. Nah, itu kayaknya ada penurunan. Nah, waktu itu sebelum pembagian dividen harga sahamnya turun ya. Ini harga sahamnya turun ya dari 4 ribuan ke 3 ribuan waktu itu. Nah, jadi kawan-kawan yang membeli buy on weakness ya di 3 ribuan ini pastinya cuannya double-double gitu guys ya. Dia bisa jual ketika sebelum pembagian dividen atau di cum date-nya, atau dia pun bisa mengambil dividen ya dengan dividen yield paling tinggi itu 30 persenan ya, tapi floating loss-nya tipis gitu guys. Ini floating loss-nya tipis. Kalau misalnya kita gambar gitu ya, ini floating loss-nya paling beberapa persen aja. Ya, dan kalau misalnya teman-teman rajin averaging down di harga terendahnya, pastinya per hari ini pun teman-teman ya di portonya entah itu floating loss-nya tipis ya, floating loss-nya tipis atau udah hijau juga gitu guys ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pintar untuk memanfaatkan peluang penurunan saham PTBA ini, kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness ya atau entry di area terendahnya seperti itu. Jadi nanti ketika kita ambil dividen, floating loss-nya tipis ya guys ya. Floating loss-nya nanti akan tipis seperti itu. Oke guys, kita lanjut ya melihat valuasinya untuk PTBA, PE ratio-nya di angka 5,92 kali. Ternyata pair-nya ini masih sangat menarik dengan PBV di angka 1,55 kali guys ya. PBV-nya juga nggak terlalu mahal. Nah, kita lihat di sini untuk proyeksi laba bersih PTBA ya untuk full year 2023 ini memang mengalami penurunan ya dari 12,5 triliun menjadi 5 triliunan aja nih di full year 2023. Tentunya penurunan ini sangat drastis guys ya, di mana saham PTBA sempat tembus ke harga 4.500, sedangkan saat ini di harga 2.500-an aja. Nah, jadi ini sejalan ya dengan harga acuan batubara yang juga memang mengalami penurunan. Apalagi PTBA ini kan sebagian besarnya itu memang dijual
di domestik Indonesia ya dengan pelanggan tetapnya yaitu PT PLN guys. Jadi untuk batubara PTBA ya ini tidak semoncer ya, tidak setinggi pendapatan saham batubara lain yang mayoritas memang diekspor ke luar negeri guys. Nah, nanti kita akan lihat guys ya porsi ekspor dari PTBA ini biar teman-teman juga tahu gitu guys ya. Nah, jadi untuk PTBA ini sebenarnya juga ada penurunan ya. Kalau misalkan anomali di tahun 2022-nya kita hilangkan, ini masih turun sebenarnya guys ya. Dari tahun 2021 itu 7,9 triliun untuk net income-nya dan di tahun 2023 diproyeksikan menjadi 5 triliun aja. Nah, kalau misalkan kuartal 4-nya ini tidak sesuai dengan prediksi 5 triliun ini ya tidak bisa memenuhi prediksi para analis gitu guys ya. Misalkan kuartal 4-nya jelek gitu. Nah, nantinya akan ada kesempatan entry buat teman-teman ketika harga sahamnya turun dalam. Seperti itu guys ya. Nah, ini menjadi concern saya juga gitu. Ketika PTBA ini nanti misalkan turun dalam, nah ini berarti kesempatan nih buat beli di harga yang lebih murah. Lalu kita akan lihat dari rasio keuangan, PTBA ini memiliki cash 5,3 triliun, total asetnya 36 triliun, liabilitasnya 16,5 triliun, working capital 3,8 triliun, dan total ekuitasnya 19,2 triliun. Dari sisi debt to equity ratio, ya total liabilitasnya ini masih di bawah total ekuitasnya. Jadi saya rasa untuk hutang PTBA ini ya terlampau cukup tidak terlalu besar gitu guys ya, tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan total ekuitasnya yang 19,2 triliun. Jadi masih aman ya untuk teman-teman yang hold saham PTBA sampai tahun 2024 ini masih bisa ambil dividennya seperti itu. Oke guys, dari sisi profitabilitas juga sangat oke guys ya. Gross profit marginnya 20 persenan, operating profit margin 14 persenan, sedangkan NPM atau net profit marginnya di angka 11,30%. Ya untuk saham batubara ini masih oke ya guys ya untuk NPM 11,30%, kecuali NPM-nya di bawah 7%, di bawah 6%. Nah, itu sudah lumayan mengkhawatirkan ya. Lalu untuk dividen yield ya, ini dividen yield di tahun 2023 lalu mencapai 42% kalau misalkan dibandingkan di harga saat ini ya 2.500-an. Jadi untuk sekuritas ini mengambil dividen yield-nya itu di harga terbaru gitu guys ya. Tapi ya buat teman-teman yang di level 3.000-an itu dividen yield-nya paling dapat sekitar 30%-an ya seperti itu. Biasa membagikan dividen di sekitar pertengahan tahun ya di bulan Juni ya. Jadi untuk pembagian dividen yang paling gasik atau paling cepat itu adalah biasanya ITMG, lalu UNTR gitu guys ya. Itu dari sisi kalendernya. Nanti kita akan bahas juga ya. Kalau misalnya teman-teman mau request juga boleh. Untuk return on asset 17,62%, it's okay. Lalu return on equity-nya 32,99%. Nah, ini sangat bagus guys ya dari ROA dan juga ROE-nya. Kita lanjut membahas saham PTBA ya dari sisi shareholders-nya di mana 65,93% dipegang oleh PT Mineral Industri Indonesia, sedangkan komposisi pemegang masyarakat adalah 32,52 persenan gitu guys. Sedangkan untuk holding composition ya memang rata-rata ya dipegang oleh lokal ya, sedangkan investor asingnya kecil guys ya, hanya sekitar 10 persenan aja. Sedangkan untuk di akhir Januari 2024 ini ya terpantau bahwa investor ini masih akumulasi ya, masih bertambah gitu guys ya, investor-investor yang memegang saham PTBA seperti itu. Oke guys, kita lanjut melihat EPS-nya. Nah, di sini teman-teman bisa bandingkan guys ya. Ini EPS anual, teman-teman bisa bandingkan kalau misalkan mau lihat dividen payout ratio-nya dengan data dari dividennya gitu guys ya, dengan data dari dividennya. Nah, saya ambil dari investing.com karena di sini ada data imbal hasil atau dividen yield-nya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat dan juga bisa membandingkan dividen payout ratio. Kalau misalkan mau cari dividen payout ratio itu gampang ya. Teman-teman misalkan di tahun 2019 nih EPS-nya 352 ya. 352 lalu lihat di tahun 2019 EPS pembagian dividennya 339. Berarti ya sekitar 90 persenan untuk dividen payout ratio saham PTBA di waktu itu ya di tahun 2019. Oke guys, jadi kita akan lanjut melihat imbal hasil dividen yield-nya, di mana dividen yield terbesar memang di tahun 2023 ya, karena tutup buku tahun 2020 pendapatannya jumbo seperti itu. Tapi di tahun 2021 pun ya ini bisa membagikan tutup buku 2021 dia bisa membagikan dividen 688 per lembar saham guys ya. Nah ini guys ya.
686 ya untuk IPS-nya, jadi 100% lebih gitu guys ya untuk pembagian atau DPR ya saham PTBA waktu itu. Jadi sudah 2 kali membagikan DPR 100%. Ya, apakah PTBA ini ya, apakah PTBA ini akan membagikan DPR 100% lagi di tahun 2024 ini? Kita akan bahas juga pada video kali ini. Jadi silahkan teman-teman stay tune ya. Nah, untuk 2023 ini dividen yield-nya paling tinggi ya, sekitar 29 sampai 30 persenan. Lalu di tahun 2022 itu dividen yield-nya 14%, dan sebenarnya di tahun pandemi pun dividen yield dari saham PTBA ini juga cukup tinggi, yaitu di angka 13,33%. Ya, jadi tidak perlu diragukan lagi lah ya untuk dividen dari saham PTBA ini, meskipun pendapatannya kecil, tapi dari sisi dividen payout ratio kemungkinan masih akan tetap tinggi. Kita lanjut ya melihat PTBA ini ternyata adalah bisnis batubara yang terintegrasi ya, di mana dari coal mining, lalu hauling ya, lalu coal processing, coal distribution sampai port facility ini juga semua dihandle oleh PTBA. Dengan porsi penjualan ekspor, dan ini juga penjualan ekspornya cukup tinggi ya, ada peningkatan dibandingkan di tahun 2022 lalu. Ya, di mana ini ada kenaikan 15% ya. Lalu penjualan berdasarkan tujuan negara ya, di mana PTBA ini memang mayoritas ya, seperti yang tadi saya bilang itu menjual batu baranya ke Indonesia ya, dengan buyer tetapnya yaitu PT PLN. Jadi PTBA ini menjual di domestik Indonesia sebanyak 58%-nya. Sedangkan 42%-nya itu diekspor ke luar negeri guys ya, ke India 14%, ke Korea Selatan 8%, ke Cina 7%, ke Kamboja 3%, dan lainnya 10%. Lalu PTBA ini juga memiliki cadangan batu bara terbesar di Indonesia dengan total 5,85 miliar ton untuk total sumber dayanya, sedangkan 3,02 miliar tonnya ini adalah total cadangan yang tertambang seperti itu. Lalu kita lihat juga di mana ada optimasi ya untuk proses operasi penambangan ya, di mana kemarin kan memang ada isu ya bahwa beban produksi dari penambangan PTBA ini cukup besar, jadi ini sudah dilakukan optimasi guys ya. Nah, jadi yang sebelumnya ini seperti ini ya, di saat ini seperti ini sedang dilakukan optimasi untuk menekan hauling cost ya hingga 30% dan mengurangi emisi hingga 2,2 juta ton CO2 seperti itu guys ya. Kita lanjut melihat aktivitas bisnis dari seluruh rantai pasokan ya, untuk menciptakan nilai tambah ini banyak sekali anak usaha yang juga berintegrasi ya dengan PTBA atau Bukit Asam Group ini. Nah, jadi yang baru dari saham PTBA adalah di mana anak usaha dari PTBA di sektor pertambangan dan juga jasa kontraktor penambangan akan IPO guys di Bursa Saham Indonesia, yaitu SBS ya guys ya. PT SBS ini akan IPO nih ya, berencana akan IPO seperti itu. Tapi kayaknya masih agak lama sih ya. Tapi oke lah, ini adalah kabar yang cukup bagus menurut saya guys ya, di mana PT SBS atau anak usaha PTBA ini berencana IPO dan juga masuk bursa. Kita akan lihat di sini PT Satria Bahana Sarana atau SBS, entitas grup BUMN PT Bukit Asam Tbk di bidang kontraktor pertambangan berencana IPO dan tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk mendukung rencana pengembangan bisnis perusahaan. Jadi PT SBS ini akan IPO ya di saat mereka mengalami keuntungan, bukan saat mereka rugi gitu guys ya. Jadi untuk menambah modal kemungkinan besar seperti itu. Nah, jadi pelaksanaan operasional proyek ini baru di tahun 2024 guys ya, dan IPO-nya ini di kemungkinan ya akan di awal 2025 nanti. Jadi masih cukup panjang guys ya untuk IPO anak usaha dari PTBA ini guys. Nah, langsung saja ya kita akan bahas mengenai prediksi dividen saham PTBA ya guys ya, biar gak terlalu lama juga ini durasinya. Oke guys, wait ya, kita ada sedikit trouble. Nah, ini guys. Jadi untuk saham PTBA ya, kita menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Kita akan lihat untuk pertumbuhan EPS-nya di angka 2,19%, PBV saat ini di angka 1,55 kali dengan value per lembar sahamnya di 1.669 ya. Kemarin ada yang komentar yang mengenai EPS kali 10, EPS kali 20 ya, tentu saja kita nggak telan mentah-mentah gitu guys. Kita juga nggak terlalu menggunakan EPS kali 10, EPS kali 20 untuk saham yang under value. IPS kali 10, IPS kali 20 ini cocok untuk saham yang over value gitu guys ya. Lalu ada juga yang menyarankan menggunakan IPS kali 5 juga boleh gitu guys ya. Tapi metode ini memang apa ya, metode paling mudah gitu guys ya untuk melihat harga wajar, tapi belum 100% tepat juga seperti itu.
Langsung saja ya, kita buka di sini untuk harga wajar saham PTBA yang sudah saya hitungkan buat teman-teman. Itu di harga Rp3.148 per lembar saham dengan mempertimbangkan kinerja saat ini dengan perolehan IPS proyeksinya ya mencapai 437 per lembar sahamnya. Ya, jadi IPS saat ini ya, kalau misal kita bandingkan dengan IPS di tahun sebelumnya yaitu di 1091, tentunya harga wajarnya akan naik guys ya. Teman-teman perhatikan. Nah, kita ganti ya IPS-nya jadi 1091. Nah, harga wajarnya pasti berubah. Nah, guys, ya, harga wajarnya pasti akan lebih tinggi. Makanya perhitungan ini adalah sesuai dengan pertumbuhan IPS-nya gitu, guys ya. Ini sangat-sangat sesuai dengan pertumbuhan IPS. IPS terbarunya itu yang kita gunakan ya. Sedangkan IPS di tahun-tahun sebelumnya juga kita gunakan di mana kita bisa melihat pertumbuhan IPS-nya itu di angka 2,19%. Nah, jadi dengan IPS saat ini maka harga wajar PTBA itu di angka 3.148 ya, dan berarti masih ada margin of safety sebesar 17% di harga saat ini 2.590-an. Seperti itu guys ya. Lalu kita lanjut ya melihat prediksi dividennya. Nah, untuk EPS-nya kan 437 ya per lembar saham dengan dividen payout ratio. Nah, kalau di tahun lalu ya 2 tahun terakhir memang PTBA ini bagi dividen payout ratio 100% ya. Tapi yang harus teman-teman garis bawahi adalah ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita, berarti teman-teman harus punya backup plan-nya. Berarti teman-teman harus siap dengan penurunan harga saham PTBA ini ketika ekspektasi market tidak sesuai dengan realita atau kenyataannya. Seperti itu guys ya. Nah, jadi saya ingin menghimbau aja ya buat teman-teman ya. Meskipun teman-teman ini memang investasi di saham PTBA, tapi seharusnya teman-teman juga punya spare cash. Teman-teman juga seharusnya punya dana cadangan yang ada di RDN untuk melakukan averaging down. Jika sewaktu-waktu saham PTBA ini longsor dan teman-teman nanti bisa beli di harga termurahnya untuk tambah muatan. Seperti itu guys, itu strateginya sebenarnya. Nah, jadi ada isu ya di mana PTBA ini katanya sih tidak akan bagi DPR 100%, tapi di bawah 100%. Ya di bawah itu kan belum belum pasti guys ya. Apakah 30%, apakah 40%, apakah 80, apakah 90, ini kan belum belum pasti. Makanya keputusannya itu nanti di RUPS tahunan ketika membahas mengenai dividen gitu guys ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Erick Thohir terpilih kembali menjadi Menteri BUMN, saya sih yakin ya PTBA ini masih bisa bagi dividen besar. Karena memang target dari Bapak Erick Thohir yaitu untuk mendapatkan dividen sebanyak-banyaknya dari perusahaan BUMN untuk pemasukan negara seperti itu. Itu adalah misi dari Bapak Erick Thohir ya sebagai Menteri BUMN yang menjabat saat ini. Tapi karena adanya pemilu, jadi kita nggak tahu nih untuk kedepannya apakah Menteri BUMN-nya akan diganti atau tidak seperti itu guys ya. Jadi untuk DPR-nya ini kita asumsikan aja lah 80 sampai 90%. 80% untuk DPR PTBA ini masih sangat bagus ya guys ya, masih sangat bagus lah ya. 80% ini masih sangat bagus. Dividen yield-nya berpotensi tembus 13%. Nah, kalau misalkan DPR-nya naik ya menjadi 90%, berarti dividen yield-nya 15%. Ini kita ambil kemungkinan terburuknya aja ya guys ya. Kita prepare for the worst. Kita persiapan untuk hal terburuknya. Misalkan DPR-nya turun ya ke 50%. Nah, kita akan coba lihat. Nah, di sini berarti teman-teman akan dapat dividen 219 dengan dividen yield 8% di harga saat ini 2.500-an. Ya, tapi saya rasa sih kemungkinan ya PTBA ini masih akan bagi dividen jumbo. Ya, kisaran 70% ke atas lah ya masih bisa. 10% ke atas berarti teman-teman dapat dividen yield 12%. Saya rasa untuk dividen yield di atas 10% masih sangat bagus gitu guys ya, dan semoga saja untuk PTBA ini bisa mencatatkan kinerja yang lebih bagus lagi terutama di 2024 ini. Nah, kita lanjut yang membahas dividen payout ratio. Untuk dividen payout ratio PTBA ya di tahun 2020 lalu sempat bagi DPR 36%. Ini wajar ya karena waktu itu memang waktunya pandemi gitu guys ya. Wajar di mana perusahaan-perusahaan bagi DPR-nya itu kecil. Tapi ada juga yang di saat pandemi malah bagi DPR besar. Ada juga seperti itu guys ya. Nah, ini berarti kan tergantung kebijakan perusahaan seperti itu.
Nah, jadi saya sudah kategorikan ya, untuk dividen payout ratio DPR 5 sampai 20% itu adalah dividen kecil, ya DPR-nya kecil maksudnya ya. Sedangkan untuk DPR 30 sampai 40%, nah ini adalah dividen yang standar atau DPR-nya yang standar. Sedangkan 45 sampai 60% ini DPR-nya menengah ya untuk dividen menengah, sedangkan untuk DPR 60 sampai 90%, nah ini sudah masuk ke dalam kategori dividen jumbo seperti itu guys ya, dengan DPR besar. Tapi kalau misalkan pendapatannya juga kecil tapi DPR-nya besar ya sama aja gitu guys ya, apalagi kalau misalkan harganya terlampau mahal. Nah, lalu untuk dividen payout ratio 100 atau lebih dari 100%. Ini sudah termasuk royal dalam pembagian dividen payout ratio. Jadi dalam RUPS itu nanti ya akan ditetapkan berapa persen dividen payout ratio-nya seperti yang terjadi untuk kisi-kisi dividen UNTR, yaitu sudah ada kisi-kisinya di mana direksinya sudah bilang bahwa DPR saham PTBA itu dia tidak akan lebih dari 50% guys. Nah, itu makanya saya lebih pilih ITMG daripada UNTR. Lalu kenapa saya lebih pilih ADRO daripada PTBA ya? Alasannya adalah di mana DPR PTBA ini belum jelas gitu guys ya. Dia akan bagi berapa itu belum jelas. Makanya saya lebih condong ke ADRO dulu nih. Tapi kalau misalkan nanti PTBA udah jelas, oh misalkan DPR-nya 90%. Nah, maka PTBA bisa saja lebih menarik daripada saham ADRO seperti itu guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis